Selamat datang di channel YouTube Kakak. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap kalian keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat dengan IPAS. Pada kurikulum Merdeka kelas 4, kita belajar di bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan tema jenis batang dan fungsinya. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, tujuan pembelajaran kali ini adalah adik-adik bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan bisa mendeskripsikan fungsinya, yaitu batang. Adik-adik, masih ingatkah kalian bagian-bagian tumbuh-tumbuhan? Ya, bagian-bagian dari tumbuhan ada bunga, daun, buah, akar, dan batang. Bagian tumbuhan setelah akar adalah batang. Nah, adik-adik, kalian bisa melihat video kakak penjelasan tentang jenis akar dan fungsinya. Adik-adik, apakah kalian tahu apa ya fungsi batang bagi tumbuhan? Nah, batang memiliki fungsi untuk menopang tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Jadi, batang inilah yang membuat tumbuhan itu bisa berdiri tegak juga adik-adik. Selain itu, batang juga berguna untuk mengedarkan air, zat mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kan akar tadi ya, akar itu fungsinya menyerap air, sedangkan batang ini fungsinya adalah mengedarkan air dan zat mineral serta hasil fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, tumbuhan kan membuat makanannya sendiri dengan proses yang namanya fotosintesis. Nah, nantinya fotosintesis ini akan menghasilkan zat yang harus diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Kalau sebelumnya kita belajar ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Sekarang tumbuhan apa yang menyimpan cadangan makanan di batang? Nah, ini ada contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Nah, jadi adik-adik, batangnya dapat kita makan. Ada pohon tebu. Nah, batangnya bisa kita makan adik-adik. Bahkan pohon tebu inilah yang menghasilkan gula. Lalu ada pohon sagu. Nah, pohon sagu ini adalah pohonnya yang biasanya tumbuh di Pulau Papua adik-adik ya. Karena di sana kebanyakan makan sagu adik-adik. Sagu itu berasal dari pohon sagu. Ini yang dimakan adalah bagian batangnya, bagian dalam adik-adik ya. Nah, inilah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Terdapat 3 jenis batang ya adik-adik, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Adapun jenis batang yaitu batang basah, batang berkayu, batang rumput. Nah, batang berkayu adalah batang yang bertekstur keras dan kaku. Nah, adik-adik, biasanya batang berkayu ini digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Misalnya kayu ya adik-adik, bisa dijadikan meja, kursi, dan pintu. Mengapa ya batang pada tumbuhan berkayu sangat besar? Nah, batang berkayu, di dalam batang berkayu ada kambium yang berfungsi untuk memperbanyak sel sehingga batang akan membesar. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik ditanya nih, kenapa ya batang berkayu itu bisa tumbuh besar? Karena di dalamnya ada kambium.
Nah, di sini ada contoh tumbuhan berbatang kayu, yaitu ada pohon jati, pohon mahoni, dan banyak lagi. Berikutnya ada batang basa, berarti batangnya basah adik-adik karena mengandung air. Batang basa bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Contoh tumbuhan berbatang basah yaitu ada pohon pisang, ada bayam, kangkung, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ya adik-adik. Nah, berikutnya adalah batang berumput. Batang berumput ini ada contohnya adik-adik yaitu padi. Batang berumput berciri-ciri yaitu batang rumput tidak berkayu, namun memiliki ruas-ruas yang nyata dan berrongga, serta umumnya batangnya pendek ya adik-adik. Contohnya ada padi, rumput, dan jagung. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan berbatang rumput. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan kakak tentang jenis-jenis batang dan fungsinya. Nah, adik-adik bisa melihat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian dan kalian bisa mengklasifikasikan tumbuhan itu berbatang kayu atau berbatang basah atau berbatang rumput. Terima kasih adik-adik semuanya sudah menyaksikan video dari kakak dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kakak selanjutnya. Tuhan memberkati.